Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi mekanika di pertemuan ketiga ini. Kita akan masuk ke bab ya mengenai vektor. Karena setelah kita mempelajari persamaan gerak pada lintasan lurus, tahapan berikutnya adalah kita akan mempelajari persamaan gerak dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi ya, dalam bidang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Nah, untuk dapat memodelkan persamaan gerak dalam bidang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi, kita perlu menggunakan notasi vektor. Nah, namun sebelum membahas vektor, ada materi yang perlu saya sampaikan terkait dengan persamaan gerak pada lintasan lurus. Jadi pada pertemuan kedua kita lebih menekankan pada video ya. Pada video di pertemuan kedua kita lebih menekankan pada gerak lurus ya. Nah, gerak lurus ini ada yang sifatnya gerak lurus berubah beraturan. Nah, atau disingkat GLBB. Dan ada yang gerak lurus beraturan GLB. Nah, perumusan gerak lurus beraturan atau GLB sudah dijelaskan dalam video di pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan sedikit penurunan rumus dari gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat GLBB. Yang pertama adalah hubungan antara kecepatan ya, percepatan dan waktu. Hubungan antara kecepatan dan waktu. Bahwa kecepatan adalah delta V per delta T ya. Nah, jika kemudian T inisialnya itu sama dengan T0 ya, sama dengan 0 ya, jadi waktu awalnya adalah 0 sekon, kemudian T finalnya ya, itu sama dengan T, maka kita dapat menuliskan sebagai A sama dengan delta V per delta T. Sehingga kalau kita susun menjadi delta V sama dengan A kalikan T. Ini sudah T ya, bukan delta T lagi. T. Nah, delta V ini sama dengan V akhir ya, dikurangi V0 sama dengan AT. Sehingga kemudian V akhir sama dengan V0 plus AT. Nah, ini adalah hubungan kecepatan, percepatan, dan waktu. Berikutnya adalah hubungan antara posisi ya. Posisi, kemudian percepatan, dan waktu. Kita gunakan definisi dari delta X ya, di mana delta X itu sama dengan delta V ya, bukan delta X. Delta V itu sama dengan delta X per delta T. Di mana di sini delta V itu adalah kecepatan rata-rata ya. Ini disebut dengan kecepatan rata-rata, atau kita tuliskan kecepatan rata-rata saja ya. V itu sama dengan V akhir ya, tambahkan V awal dibagi dengan 2. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata ya, sama dengan delta X per delta T. Nah, oke. Maka
ini bisa kita tuliskan, kita susun bahwa delta X sekali lagi delta T-nya sama dengan T ya, seperti yang sepertama. Nah, kita tuliskan delta X sama dengan V kalikan T. Maka kita masukkan rumusnya menjadi X min X0 ya, sama dengan V plus V0 per 2 kalikan T. Nah, V-nya ini kita masukkan dari yang hubungan sebelumnya, dari kecepatan, percepatan, dan waktu. Sehingga kita peroleh, ya, X min X0 sama dengan V0 plus AT ya, plus V0 per 2 kalikan T. Maka ini adalah X min X0. Nah, 2V0 per AT per 2 kalikan T. Ini duanya kita coret, maka X min X0 sama dengan V0T ya, dikalikan dengan yang di luar, tambahkan setengah AT kuadrat. Maka X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT. Ini adalah persamaan yang hubungan posisi, percepatan, dan waktu. Oke, kita lanjutkan ke hubungan yang terakhir ya, dari persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita tuliskan bahwa percepatan ya, kita tuliskan percepatan, hubungan antara kecepatan ya, kecepatan, percepatan, dan posisi. Nah, percepatan persamaannya adalah delta V per T ya. Nah, yang ini ya. Kita masukkan persamaan waktu ya. Persamaan waktu, kita tuliskan persamaan waktunya T sama dengan V min V0 per A. Nah, kita masukkan waktu ini ke dalam persamaan sebelumnya ya. Nah, sehingga kita peroleh X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita ganti tadi T-nya dengan T-nya V0. Kita masukkan T-nya ke dalam persamaan menjadi X sama dengan X0 plus V0 ya, V min V0 per A plus setengah A V min V0 per A kuadrat. V0 X0 plus V0V min V0 kuadrat per A plus setengah A V kuadrat min 2V V0 plus V0 kuadrat per A kuadrat. Nah, ini bisa kita coret menjadi A, berarti ini adalah X0 plus V0V per A min V0 kuadrat per A ya, plus ini masih ada A-nya di bawah, setengah V kuadrat per A ya di sini ya. Nah, ini dicoret min V0V per A ya. Kemudian plus V0 kuadrat per 2A. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. Ini sama dengan ini menjadi setengahnya ya. Menjadi
Ini kalau dikalikan 2, ini 2, ini menjadi setengah. Jadi adalah kemudian min ya, V0 kuadrat per 2A plus V kuadrat per 2A X. Ini adalah delta X sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Penyebutnya sama-sama 2A ya. Maka kita susun menjadi delta X, ya 2 delta XA sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambahkan 2A delta X. Nah, jadi ada 3 persamaan gerak lurus ya, persamaan geometri. Pertama adalah V dan yang kedua adalah X sama dengan 0 T0 T plus setengah AT kuadrat, dan yang ketiga adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, ini adalah dasar dari persamaan gerak berubah peraturan, di mana ini tidak diperoleh secara salabim ya atau aljabrik ya, tapi sudah kita turunkan ya, dan kita buktikan bahwa memang rumusnya seperti itu. Baik, jadi itu terkait tambahan mengenai GLBB-nya. Kita sekarang akan melanjutkan pada materi vektor ya. Nah, meskipun materi ini nantinya akan Anda pelajari di kalkulus ya, terutama kalkulus setelah UTS ya, karena pada kalkulus itu sebelum UTS itu fokusnya pada kalkulus skalar ibaratnya ya, atau disebut juga kalkulus elementer, dan setelah UTS itu fokus pada kalkulus vektor. Nah, oke, jadi setelah mempelajari bab ini diharapkan ya, ini sekilas tentang vektor ya, Anda pertama dapat mengoperasikan vektor ya, mengoperasikan vektor. Jadi melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang kedua adalah menghitung komponen sebuah vektor, ya, komponen vektor dari sistem koordinat yang diberikan. Dari sistem koordinat yang diberikan. Atau yang ketiga ya, bukan atau ya, dan yang ketiga diberikan vektor, nah, kemudian menggambar vektor ya. Nah, dengan diberikannya persamaan. Nah, jadi jika ada persamaan, diharapkan Anda dapat menggambar vektornya. Kemudian yang keempat adalah melakukan konversi ya. Melakukan konversi antara derajat dan radian. Nah, jadi 4 hal ini yang nantinya akan kita pelajari. Nah, jadi pertama mengenai urgensi dari vektor itu sendiri ya. Nah, dalam fisika kita mempelajari ya kuantitas yang tidak hanya ada ukurannya, tapi juga ada arahnya. Nah, dan itu membutuhkan bahasa matematis. Nah, bahasa dari vektor. Untuk menjelaskan itu, nah, jadi kita membutuhkan sebuah notasi vektor ya. Nah,
tidak hanya di sains ya, pentingnya vektor ini dalam bidang rekayasa engineering, tentu vektor ini juga sangat dibutuhkan. Nah, sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu apa itu vektor ya. Misalkan ada sebuah partikel bergerak lurus ya. Nah, dan dia hanya dapat dinyatakan, misalkan ya, partikel tersebut hanya dapat dinyatakan apakah dia negatif atau bergerak dalam arah negatif atau dia bergerak dalam arah positif ya. Nah, maka kemudian kita nyatakan ketika dia bergerak ke arah kanan, maka kita sebutkan bahwa dia bergerak ke arah positif, dan ketika dia bergerak ke arah kiri dengan besar magnitudo yang sama ya, maka kita dapat nyatakan bahwa dia bergerak ke arah negatif ya. Nah, dan ini yang menjadi landasan dalam operasi vektor ya, bahwa misalkan ada, ini adalah A ya, ini adalah vektor A, maka kalau dia kemudian berbeda arah, maka kita nyatakan dia sebagai minus. Minus dalam vektor itu menandakan perubahan arah ya. Dan vektor itu biasanya dituliskan ada ekor ya, dan ada kepalanya. Dan vektor ini juga dia tidak peduli terhadap bagaimana pergerakan dari suatu benda. Misalkan ada suatu partikel ya di sini, kemudian dia bergerak seperti ini. Nah, bagaimana vektor perpindahannya? Maka dia hanya peduli pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ini adalah sifat dari vektor. Oke. Berikutnya adalah bagaimana menambahkan vektor. Sebelumnya kita akan menjumlahkannya secara geometri terlebih dahulu ya, atau secara visual ya. Nah, jadi misalkan ada sebuah partikel bergerak ya dari A kemudian ke B. Nah, dia jalur memiliki lintasan seperti ini. Nah, namun vektor perpindahannya akan garis lurus. Kemudian setelah dari B, dia akan ke C. Nah, di mana pergerakannya ya, lintasannya juga bukan garis lurus ya. Maka kemudian vektornya mengarah ke C. Vektornya berbentuk garis lurus. Sehingga penjumlahan antara vektor A ya dengan vektor B, nah ini yang disebut dengan vektor C ya. Nah, jadi vektor C di sini adalah penjumlahan dari vektor A ditambahkan vektor B, di mana penjumlahan ini ketika kepala dari vektor A menyentuh dengan ekor dari vektor B. Nah, jadi secara matematis dapat kita tuliskan sebagai vektor C sama dengan vektor A ditambahkan vektor B. Dan di sini berlaku sifat komutatif ya. Jadi misalkan A-nya, jadi misalkan B-nya terlebih dahulu ya. Misalkan B-nya terlebih dahulu ya. Kemudian dijumlahkan dengan A-nya. Nah, maka kita akan memperoleh vektor yang sama, bahwa C juga sama dengan vektor B tambahkan vektor A. Sehingga bisa kita tuliskan pada penjumlahan vektor itu berlaku hukum komutatif ya. Hukum komutatif. Komut ya, bisa diganti-ganti ya. Di mana vektor A tambahkan vektor B itu sama dengan vektor B tambahkan vektor A. Nah, oke. Selain sifat komutatif, sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif dari vektor.
vektor A tambahkan vektor B ya, dalam kurung tambahkan vektor C, itu sama dengan vektor A plus B plus C. Nah, buktinya, seperti apa buktinya? Nah, jadi misalkan ya, kita memiliki sebuah vektor ya, di mana ini adalah vektor A ya. Nah, kemudian ke bawah itu adalah, ini adalah vektor B, kemudian ini adalah vektor C. Ya. Nah, dari sini ke sini vektor C. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa vektor yang dihasilkan ini adalah yang kita operasikan yang di dalam garis dulu ya. Berarti ini B plus C. Nah, maka ini untuk yang di tengah sini. Yang vektor yang merupakan resultannya ini ya. Nah, itu sama dengan A tambahkan B plus C. Nah, oke. Nah, berikutnya bisa kita tuliskan. Misalkan ada vektor ya. Bahwa vektornya adalah, ini adalah A ya. Oke. Kemudian ini itu berasal dari vektor yang seperti ini Mas Mbak ya. B, kemudian dia C-nya ke bawah ya. Nah, C-nya ke bawah. Sehingga kemudian di sini itu adalah A ya, tambahkan B, tambahkan C. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan dia sebagai B plus C tadi ya. B plus C. Nah, vektor yang ini ya. Nah, yang ini dari sini kita bisa tuliskan dia vektornya adalah A tambahkan B. Nah, jadi dia juga bisa kita tuliskan sebagai, ini ke sini ya. Oke, ini kurang lurus garisnya. Kita tuliskan sebagai A plus B ya. Kemudian C-nya ke sini plus C. Juga sama nanti ya nilainya ya. Ini ke sini C-nya ya. Nah, ini juga adalah A plus B ya, plus C. Sehingga kemudian terbukti sifat dari asosiatifnya. Nah, secara geometris. Nah, tadi ini adalah penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Ini adalah minus kalau dengan misalkan ada vektor B, kemudian ada vektor minus B, maka kemudian vektor B jadi di sini sebenarnya dijumlahkan ya, tapi komponen yang kedua itu adalah yang berbeda. Maka bisa kita tuliskan juga bahwa C ya, vektor C itu sama dengan A plus minus B ya. Nah, atau kita tuliskan sebagai vektor A minus vektor B. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan vector subtraction ya, atau pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Nah, oke. Kalau dalam secara visual ya, secara visual, kalau pengurangan
Berarti kepala yang harusnya B-nya ini ekornya menyentuh, misalkan ini A ya, ekornya ini menyentuh dengan kepalanya A, maka karena dia negatif, nah dia menjadi kepala ketemu kepala ya. Nah, namun secara konvensi vektor tidak diperbolehkan hal tersebut terjadi ya, bahwa kepala dari suatu vektor itu harus berhimpitan dengan ekor dari vektor ya. Nah, kalau dioperasikan. Sehingga kemudian kita perlu menyusun gambarnya alih-alih seperti ini, kita susun menjadi kepala dari A bertemu dengan ekor dari B ya, B minus ya, minus B. Nah, sehingga kita kemudian mendapatkan pengurangan vektornya seperti ini. Pengurangan vektornya adalah A min B. Nah, kalau dia penjumlahan vektor, maka dia seperti ini. Nah, ini adalah A plus B. Secara geometri, pada penjumlahan vektor itu memiliki nilai yang lebih besar. Pengurangan vektor. Nah, secara geometris. Berikutnya, mempelajari tentang operasi vektor, kita akan menghitung dari sistem koordinat yang diberikan. Jadi, misalkan ada sebuah vektor ya, di sini. Di sini kita dapat tuliskan ada titik awalnya ya, kemudian ada titik akhir, dan ada sudutnya. Ini garis putus-putus juga ya sudutnya ya. Eta. Nah, maka kita dapat tuliskan, misalkan dia vektornya adalah A. Nah, vektor A ini dia memiliki komponen X ya, di bawah sini. Ini saya tebalkan, atau kita sebut sebagai AX, dan dia juga memiliki komponen Y. Nah, ini saya tebalkan. Nah, atau kita gunakan warna yang berbeda ya. Nah, ini adalah komponen AX ya, dan ini adalah komponen dari AY. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ulang dalam bentuk segitiganya, besar ya. Nah, maka dia terdiri dari A, kemudian di sini adalah AY ya. AY, besarnya adalah ke atas, dan ini adalah AX. Dimana ini adalah kita. Nah, secara matematis, AX ini sama dengan A cos. Sisi di mana kemudian dia berimpit sudutnya ya, itu selalu cos ya. Misalkan ada sebuah ya, petanya. Maka kalau gambarnya seperti ini ya, misalkan ini adalah AY ya, kemudian ini adalah seperti ini, maka kebalikannya ya, di sini berarti dia AX-nya adalah karena dia tidak berimpit dengan sudutnya. Kalau tadi dengan bagi adalah yang berimpit dengan sudutnya ini ya. Nah, adalah AX dia yang berimpit dengan sudutnya ya. Sementara yang di sini ya. Jadi jangan bingung, tidak selalu kemudian X itu cos ya,
dan Y itu sin, tapi bergantung di mana dia sudutnya. Namun pada umumnya sudutnya itu dia berimpit pada sudut X, sehingga pada umumnya adalah AX sama dengan A cos. Nah, kemudian besaran, jadi jangan bingung ya. Kemudian besaran percepatannya adalah, atau besaran A-nya, bukan percepatan ya, vektor A-nya adalah, nah, vektor A-nya adalah AX kuadrat, dan besarnya sudutnya ya, karena kita yang tahu adalah AY dan AX, maka apa? Hubungan trigonometri apa yang menyatakan hubungan antara AY dan AX? Maka itu adalah tan ya. Tan desa depan bersamping ya. Maka tan theta sama dengan AY per AX. Oke. Jadi ini mengenai apa namanya? Komponen dari vektor. Nah, oke, kita lanjutkan. Kompetensi yang keempat tadi adalah konveksi ya. Konveksi dari sudut ke radian. Nah, biasanya sudut ya yang digunakan itu dinyatakan dalam derajat ya. Sedangkan di jawaban kita katakanlah dalam radian ya. Tetanya dalam radian. Sehingga di sini kita perlu melakukan konversi radian maupun dari radian ke derajat. Rule paling mudahnya adalah 1 pi radian ya itu sama dengan 180 derajat ya. Maka kalau kita ingin mencari berapa sudut ya, sudut misalkan 30 derajat itu berapa radian, maka kita tuliskan ya. Nah, ini yang nilai yang ditanyakan ya. Y-nya, nah ini adalah X-nya. Nah, jangan lupa ini adalah pi radian ya. Nah, misalkan X-nya adalah 30 derajat. Nah, kita tuliskan, berarti Y sama dengan 180 derajat ya per 30 derajat ya dibagi dengan 3,14 radian menjadi 60 ya per 3,14. Berapa berarti? Nah, Y-nya sama dengan, betul ya, Y-nya sama dengan, oh kebalik ya, Y-nya sama dengan, kebalik, Y sama dengan Pi 3,14 ya, dikalikan 30 derajat, dibagi dengan 180. Nah, ini radian ya. Nah, maka ini adalah 1/6-nya, maka 3,14 per 6 radian. Nah, ini adalah cara mengkonversi dari derajat ke radian ya. Ingat bahwa 1 pi radian itu adalah 180 derajat dan 2 pi radian itu adalah 360 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada vektor satuan ya, di mana kemudian di sini kita akan menambahkan vektor sesuai dengan komponennya. Nah, jadi definisi vektor satuan itu adalah vektor yang bernilai 1 ya, adalah vektor yang nilainya adalah misalkan ada sebuah koordinat kartesius ya. Jadi koordinat kartesius ini memiliki vektor satuan ya pada X, Y-nya di sini di atas, kemudian Z. Nah, X ini memiliki 1
vektor satuan yang disebut dengan I ya. Kita tuliskan dalam bentuk hijau. Dalam bentuk hijau, ini adalah vektor satuannya adalah I. Nah, kemudian pada sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Dan pada sumbu Z, vektor satuannya adalah K. Jadi kita dapat menuliskan titik di koordinat kartesius ini ya dalam I, J, atau K. Nah, jadi misalkan pada koordinat dua dimensi ini, misalkan ada sebuah vektor dalam koordinat dua dimensi. Nah, misalkan tadi ya gambar yang sebelumnya, seperti ini, kemudian adalah theta. Nah, maka pada sumbu X, dia vektornya adalah AX, I, begitu ya. Nah, karena I-nya ini adalah satu vektor satuan. Kemudian pada sumbu Y, vektornya adalah AYJ. Nah, sehingga kemudian vektor A ini dapat kita nyatakan sebagai tambahkan AYJ. Oke. Dan di sini kita dapat menjumlahkan ya komponen dari vektornya. Contohnya seperti apa? Misalkan R ya, itu sama dengan A tambahkan B. Nah, maka di sini dia R itu komponen X ya, sama dengan AX plus BX, kemudian ada RY sama dengan AY plus BY, dan ada RZ sama dengan AZ plus BZ. Nah, nanti kita dapat menguraikan ya. Nah, vektornya ini. Nah, oke. Kita lanjutkan ya dengan perkalian vektor. Di sini perkalian vektor ada dua. Perkalian vektor ya. Perkalian vektor ada dua, ada perkalian dot ya. Perkalian dot kalau perkalian dot ini adalah dua vektor yang dikalikan namun hasilnya adalah salak. Jadi setelah dua vektor itu yang memiliki arah dan besar dikalikan dot, nah, maka kemudian arahnya menjadi hilang. Sedangkan perkalian cross ya, hasilnya adalah tetap vektor. Kemudian mana yang hendaknya dipilih? Apakah perkalian dot atau perkalian cross? Nah, ini bergantung pada konteks permasalahan ya. Nah, kalau perkalian dot ya, ini sudah dipelajari ya oleh Mas Mbak ya di SMA ya. Perkalian dot A, vektor A dot vektor B itu sama dengan AB cos theta ya. Sudut yang dibentuk antara A dan B. Nah, biasanya ini menyatakan luasan ya. Luasan secara geometrinya ya. Misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, proyeksi dari A terhadap sudut apa namanya X-nya ini ya. Nah ini adalah A cos theta kan ya. Nah, jadi perkalian antara A cos theta ya terhadap B-nya ya. Kalau secara grafis ya. Nah,
secara geometris. Nah, ini juga bisa dituliskan sebagai komponen-komponennya ya. Misalkan adalah AXI plus AYJ plus AZK. Nah, dikalikan dengan BXI plus BYJ plus BYJ ya. Ini IJ plus BZK. Nah, dari definisi ini ya, dapat kita lihat bahwa ketika vektor satuan itu dikalikan dengan dirinya sendiri ya, nah, atau dia berbeda ya, misalkan ini adalah I, kemudian ini adalah J. Nah, kalau dia berbeda, lihat, proyeksinya ini tidak ada. Kalau tadi kan proyeksinya adalah, misalkan ini A, proyeksinya adalah A cos theta ya. Nah, ini adalah tidak ada proyeksinya. Jadi secara grafis dia 0. Kalau perkalian antara dua komponen vektor yang berbeda ya. Nah, atau dia kan tidak membentuk sudut sama sekali ya. 0 derajat berarti. Nah, maka kemudian perkalian antara I dot J itu sama dengan 0. Kemudian J dot K dan seterusnya itu sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita tuliskan perkaliannya adalah AX BX I ya tambahkan AY BY J tambahkan AZ BZ K ya. Nah, ini adalah untuk perkalian dot ya. Nah, jadi ingat ya, kalau kemudian perkalian dot itu berbeda komponennya, maka yang dihasilkan sama dengan 0 ya. Nah, kalau cross sebaliknya ya. Kalau cross berarti dia A cross B ya sama dengan AB sin theta. Nah, ini kalau digambarkan ya, ini adalah vektor A, kemudian ini adalah B-nya. Nah, maka yang menjadi theta di sini adalah sin-nya ya. Nah, ini adalah AB sin theta-nya. Ini adalah A sin theta-nya. Nah, sehingga kalau kemudian dia 0 ya, berarti dia akan berimpit dengan dirinya sendiri. Nah, akan berimpit dengan dirinya sendiri, atau nilainya akan bernilai 0 ya. Sehingga dia, kalau misalkan dia dikalikan ya, I cross I misalkan, nah ini akan menjadi 0. Ya, karena yang pertama selain sin 0 itu sama dengan 0, nah kalau secara proyeksi, nah dia tidak ada yang komponen tegak lurusnya ya, sehingga kemudian tidak bisa digambarkan ya. Nah, ini adalah yang horizontalnya. Nah, ketika dia kemudian dengan dirinya sendiri kan dikalikan dengan dirinya sendiri ya, di-crosskan dengan dirinya sendiri. Misalkan ini ya I. Nah, kemudian di-crosskan dengan dirinya sendiri. Nah, tidak ada proyeksi di sumbu vertikalnya, di sumbu Y-nya. Sehingga secara grafis dia juga 0. Maka kemudian nantinya, nah, ketika mengalihkan ya AXI plus AYJ plus AZK ya, cross ya, BXI plus BYJ plus BZK. Nah, jadi yang sama-sama justru ini 0 ya. Nah, kemudian sama dengan J cross J sama dengan K cross K. Sehingga kemudian agak panjang persamaannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan matriks ya. I, J, K,
kemudian ini adalah AX, AY, AZ, nah kemudian ini adalah BX, BY, dan BZ. Nah, ini kemudian harus dioperasikan menggunakan matriks. Nah, dan perlu diingat karena perkalian cross ini adalah vektor, maka arahnya kemana? Nah, kita gunakan aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan. Di mana pangkal tangan kita ya, yang di pergelangan tangan ya, itu adalah vektor sebelah kiri ya. Misalkan ada A cross B ya. Nah, ini ada pergelangan tangan adalah A-nya. Kemudian 4 jari itu adalah B ya, vektor B-nya. Nah, jempolnya, arah jempol itu adalah arah dari vektornya. Arah jempol adalah arah dari vektornya. Nah, itu adalah cara untuk menentukan arah dari perkalian cross ya. Nah, oke. Di sini dapat dilihat bahwa pada perkalian cross tidak berlaku sifat apa namanya kalau istilah sebelumnya. Nah, tidak berlaku sifat komutatif ya. Nah, di mana A cross B, nah itu tidak sama dengan B cross A ya. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Namun A cross B itu sama dengan ya minus B cross A. Nah, ini nanti dibuktikan ya. Nah, jadi demikian penjelasan mengenai bab vektor. Nanti akan saya unggah soal-soalnya ya untuk Anda latihan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan dalam sesi kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.